Pasar tablet di Indonesia tuh bisa dikatakan biasa aja ya, ramainya tuh kalau nggak Apple ya Samsung. Nah, sekarang giliran Realme buat ramein pasar tablet, tapi dengan segmen pasar yang budget gitu, yang murah yang terjangkau, yaitu lewat Realme Pad Mini. Simpelnya Realme Pad Mini itu sekedar ponsel murah yang layarnya digedein. Speknya tuh standar, serba terbatas, bisa dikatakan nggak segahar Xiaomi Pad 5. Sebuah tablet dari Xiaomi yang speknya oke tapi harganya nggak kemahalan. Ya si Realme Pad Mini itu nggak cocok lah dibawa gaming yang keras atau kerjaan intens lainnya. Tapi malahan saya suka ya dengan tablet ini. Tabletnya itu bikin saya sadar kalau misalkan emang butuh tablet yang bagus, yang kerjanya oke, beli yang mahal sekalian. Beli speknya tuh yang oke gitu. Kalau kiranya kebutuhannya tuh biasa, jangan beli yang mahal atau yang nanggung 5-10 jutaan tuh jangan lah. Nah, ini udah cukup. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas si Realme Pad Mini. Yang pertama kita bahas bodi yang setengah solid. Walaupun harganya 2 jutaan, ini bodinya tuh solid banget. Pakai bahan aluminium alloy. Kalian bakal suka walaupun nggak pakai casing. Setiap sisinya tuh nyejin permukaan yang serba flat, nambahin kesan tegas dan premium. Di frame di bagian sudutnya juga dikasih sedikit lekukan biar nggak terlalu kaku. Karena punya ketebalan yang pas, jadi makin enak ya megangnya. Untungnya Realme tetap nyematin jack 3,5 mm di sini. Kalau kalian pilih varian yang pakai SIM, di sini disajiin dual SIM dengan slot SIM kedua yang bisa dijadiin slot microSD juga. Jadi bisa nolong kalian kalau misal nyimpen berbagai dokumen atau file lainnya. Secara look juga saya cukup suka, nggak neko-neko, nggak maksain lah. Lalu buat dipakai keseharian kayak ngetik, sekedar baca atau hal lainnya, dimensi dan desainnya tuh nggak ada masalah, kecuali aspek pendukungnya. Tablet ini nggak punya motor vibrate, yang buat saya kalau ngetik atau lakuin gestur tertentu nggak ada getar tuh ya jadi agak aneh. Selain itu juga kita bakal kerasa murah di bagian pinggiran karet layarnya. Ini gampang banget penyok. Saya juga nggak sadar ya si frame layar yang empuk ini penyok dikit, padahal nggak pernah jatuh. Jadi saya sarankan kalau misalkan kalian takut kayak gini, mending pakai casing aja. Yang dimana Realme tuh nggak ngasih ya, termasuk nggak ngasih screen protector juga. Hal yang wajar karena ya kalau misalkan bagian depannya juga solid kayak di bagian belakang, harganya ya gak akan segini, lebih mahal pasti. Karena harganya juga murah, di sini kita nggak dikasih sensor sidik jari ya, di sini cuma dikasih sensor face unlock yang pakai kamera depan yang pembacaannya ternyata cukup cepet tapi ya tentunya nggak aman. Lalu detail kecil yang saya suka ada di slot SIM-nya. Walaupun ini tablet nggak punya rating IP resmi, tapi terlihat di slot SIM-nya dilindungi pakai karet, supaya nggak mudah kemasukan debu atau air. Jadi masih tetap diperhatikan lah hal kecil gini oleh Realme. Nah, yang kedua ada layar yang murahan. Yap, yang bakal kerasa murahan di sektor fisik luar adalah bagian layar. Layarnya ini kerasa banget murah ya. Selain masalah pinggiran LCD yang tadi dibahas yang gampang penyok, si layarnya ini nggak punya permukaan 2,5D. Kalau kalian tuh nggak kenal 2,5D, ya itu tuh kayak ponsel-ponsel sekarang, jadi si permukaannya tuh cembung ya, terutama di bagian sudutnya, lebih terlihat. Layar 8,7 inci di sini punya resolusi 1340 x 800 pixel. Jadi ya kalian bisa nebak lah gimana detailnya di layar yang segede ini. Untuk ukuran tablet, size layar segini tuh emang udah pas banget, tapi untuk resolusi ya emang kurang. Tapi resolusi di sini tuh disematkan bukan semata-mata biar murah, juga buat konsumsi daya baterai yang rendah. Si refresh rate juga standar ya di sini, cuma 60 Hz. Kecerahannya juga bisa dikatakan standar juga. Kalau di ruang terbuka juga kalian nggak bisa berharap banyak. Tapi dengan kombinasi bagian belakang yang solid, body ramping udah keobatin. Pas baca komik pakai tablet ini tuh nyaman-nyaman aja, dipakai baca email juga oke. Buat lebih nyaman, kita dikasih mode malam yang bisa ngubah tone warna menjadi warm, atau mode baca yang bisa ngasih warna hitam putih. Ini bakalan ngebantu mata kita kalau misal kita tuh nggak mau baca dokumen dengan berbagai warna yang mencolok mata. Buat yang doyan editing foto dan video, ini tuh tablet gak direkomendasiin, karena layarnya ini tuh nggak punya keakuratan warna yang baik. Kalau kalian nggak masalah sama warna kayak gini, cuman editing casual ya silakan-silakan aja. Tapi buat dipakai nonton Netflix atau video dengan resolusi di atasnya masih tetap nyaman kok. Hanya saja emang viewing angle-nya susah ya kalau misalkan banyak cahaya. Pengalaman nontonnya juga didukung dengan speaker stereo yang cukup baik ya. Speakernya tuh lebih menyajikan suara yang lantang dibandingkan renyah. Kalau kalian tuh emang baca speknya doang memang kurang menyenangkan, pasti banyak yang skeptis. Apalagi mengingat di harga kurang lebih sama ada Nokia T20 yang punya layar lebih gede dan resolusi jauh lebih tinggi. Keraguan kalian buat beli tablet ini mungkin bertambah juga begitu tahu varian penyimpanannya cuma 32 atau 64 GB, di mana sekarang ya 128 tuh menjadi minimal gitu. Nah, tapi experience si tablet ini bisa tetap menyenangkan dan bisa menembus batasan spesifikasi hardware tadi karena dibantu dengan Realme UI 4 Pad yang ada. Yap, Realme UI yang ada di sini tuh benar-benar saya suka ya karena nggak neko-neko. Kalau di Samsung tuh ini kayak One UI versi core-nya lah.
Kalian gak akan nemu fitur-fitur fancy kayak dual apps, dual windows, tema-tema, dan lain-lainnya. Ini tuh kayak Android murni. Makanya sistemnya tuh enteng ya. Jadi dengan sistem yang enteng ini bisa membantu performa dan sensitivitas layar dengan baik ya, karena jarang lag untuk penggunaan keseharian. Dengan penggunaan yang cukup ringan, membuat resolusi layar yang rendah tadi tuh termaafkan ya, termasuk masalah sistem penyimpanan yang emang mentok di 64 GB. Yap, di sini kita dikasih slot micro SD yang misalkan kita masukin micro SD bisa dijadiin internal memory. Kita tuh bisa nginstal aplikasi di micro SD ya, nggak cuma nyimpen dokumen aja. Udah jarang banget loh ya sebuah perangkat Android yang bisa kayak gini. Rata-rata tuh ya kebanyakan harus di custom ROM buat bisa nikmatin nginstal aplikasi di SD card. Jadi kalian bisa nambah ya sampai 128 GB misalnya. Tapi dengan catatan ya, kalian tuh jangan sembarangan masukin micro SD lalu menyimpan aplikasi di dalamnya ya. Saya udah pernah bahas lebih lengkap ya masalah micro SD dan sebuah ponsel. Saya udah taruh linknya di deskripsi di bawah ya, kalian bisa nonton sehabis beres nonton ini. Si Realme UI for Pad ini yang kerasa padnya sebenarnya cuman pas di multitasking aja. Aplikasi yang kebuka tuh bisa dilihat lebih banyak. Selebihnya masalah UI-nya tuh ya kayak ponsel Realme seperti biasanya. Lalu yang nggak enak kalau kita pakai mode gestur, kita tuh nggak bisa swipe kiri dan kanan langsung ya dari si pil gestur di bawah. Kita harus swipe dulu ke atas. Mungkin ini sepele ya buat sebagian orang. Tapi kalau misalkan bisa langsung swipe kiri dan kanan dari bawah, ini tuh bisa lebih nyaman penggunaannya. Nah, selanjutnya masalah performa ya. Dengan keentengan yang disajikan dari softwarenya, juga membuat walaupun cuma RAM-nya tuh 4 GB, kalau misalkan buka banyak aplikasi atau buka aplikasi dengan dual Windows, jadi nggak masalah. Softwarenya tuh benar-benar nolong. Kalau kalian suka ngetik, baca PDF, multitasking antara chatting dan kerjaan, online shop dan lainnya dengan spek segini dan otak Unisoc T616, ini tuh udah cukup banget. Experience sehari-hari tuh mulus ya, selain karena si Realme UI yang ada, juga karena tadi si resolusi tablet ini tuh rendah. Karena ingetnya, semakin tinggi resolusi, ngefek ke bagian hardware-nya tuh kerjanya lebih berat. Kalau urusan game ya standar lah, buat game casual masih bisa dipakai. PUBG juga masih bisa dimainin, dan Genshin Impact ya jangan ngarep lebih. Bisa diinstal dan dimainkan, tapi dengan grafis yang pecah dan performanya nggak bisa ngarep banyak. WiFi juga lumayan baik, dan yang paling penting buat saya adalah notifikasinya cepat masuk. Jadi kebantu banget kalau misalkan kalian tuh butuh perangkat dukungan yang bisa baca email atau notifikasi dengan cepat masuknya. Dan walau kamera punya kualitas yang standar secara penggunaannya, tapi tetap snappy performanya, jarang lag. Itu yang penting ya, bakal tetap kepake dengan baik buat video call atau sesekali foto momen-momen yang penting. Jangan berharap lebih lah di sektor kameranya, bisa kelihatan juga dari fisiknya ya, ini kamera belakang nggak dibekelin dengan flashlight. Ini perekaman pakai kamera depan dan emang pasti standar, kalian nggak bisa berharap banyak. Cuman ya oke lah kalau misalkan kalian butuh kelas online atau misalkan ya mau sekedar ya video call, masih kepake. Terakhir, semua pengalaman yang ada bisa di-backup dengan baterai 6400 mAh yang baik. Pemakaian standar sesekali chatting, nonton Netflix, pakai kamera dan lainnya selama 90% bisa ngasih screen on time 6,5 jam dengan waktu standby total 3,5 hari. Kita dikasih charger sampai 18 watt dengan waktu pengisian yang standar. Ngisi 90% butuh waktu 2 jam 2 menit. So, Realme Pad Mini di sini tuh bukan menyajikan sebuah tablet yang punya performa yang kenceng kayak Xiaomi Pad 5 atau di atasnya. Juga bukan sebuah perangkat tablet yang bisa membantu produktivitas kalian kalau misalkan kalian tuh suka editing dengan mahir itu, kayak misalkan pakai pulpen atau butuh suatu layar yang punya keakuratan dan sensitivitas yang tinggi gitu. Realme Pad Mini tuh di sini nggak kayak gitu. Tapi saya suka ya karena nggak mubazir. Karena saya yakin sekali ya, di luar sana masih banyak kalian orang yang punya tablet dengan spesifikasi yang tinggi, jauh lebih bagus lah dibandingkan Realme Pad Mini ini, ya secara teknis. Tapi pasti kalian tuh masih jarang banget pakai tablet tersebut ya. Malahan ya, sesekali dipakai, kalaupun dipakai misal ya buat nonton doang, atau misalkan buat kegiatan standar lainnya, pasti masih ada yang kayak gitu. Realme Pad Mini ini adalah pilihan yang tepat buat yang membutuhkan perangkat pendukung keseharian yang nyaman. Nggak ada yang kerasa berlebihan. Setiap hal yang ngepas atau secara kertas tuh kurang gede bisa dimaksimalkan dengan baik ya, karena nggak dikit tablet murah serba ngepas, tapi eksekusinya juga ya ngepas juga atau malahan kurang.
Kalau Realme buat spesifikasi atau harga yang lebih murah dibandingkan ini, saya nggak yakin secara experience bisa senyaman sekarang. Jadi walaupun kalian tuh tipe orang yang butuh sebuah tablet, ya butuh sebuah perangkat tambahan, tapi penggunaannya tuh nggak akan seberat kayak menggunakan sebuah ponsel atau laptop, ini tuh udah cocok ya. Nggak pas-pasan juga nggak berlebihan. Yang bikin saya khawatir adalah masalah update softwarenya. Walaupun software sekarang yang dicoba tuh udah baik, kalau nggak diperhatikan atau bahkan nggak dikasih update Android ini tuh bisa parah. Karena Realme Pad versi biasa yang udah meluncur duluan, ini tuh ada berita yang kurang menyenangkan. Dulu Realme Pad dikasih tahu nggak bakal dapet update Android, padahal umurnya tuh masih baru. Tapi setelah banyak yang protes, akhirnya Realme bersiap memberikan update ke Realme Pad. Jadi saya khawatir juga Realme Pad Mini dikasih treatment update software yang kurang menyenangkan. Saya harap Realme memperhatikan masalah software ya. Karena sekarang tuh udah enak ya. Tapi kalau misalkan ya dibiarin stagnan, nggak dikasih update, pasti ya usang juga gitu. Oke, sekian saja review Realme Pad kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.